Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal masa nastami'una linata'alam jama'atan wa nastamir dirasatana fi ta'limi al-lugah al-arabiyyah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Kaifa halukum? Sabahul khair. Ya baik. Insyaallah sanad tadi dasana fi hadal masa biqiraati doa. Kita akan mulai pembelajaran pada sore hari ini dengan membaca doa. Baik, hayana qra doa jama'atan wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya baik. Insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih pada materi al-fi'lul amr atau kata perintah. Ini bisa kita lihat. Pada pekan yang kemarin, kita membahas tentang kaidah atau at-tarakib, tentang cara penggunaan fi'lul amr dalam sebuah kalimat. Kita akan mereview kembali apa yang sudah dipelajari pada pertemuan yang kemarin. Iqra wafham al-kalimah. Fi'l amr ini disebutkan adalah kata yang menunjukkan permohonan atau perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi, fi'l amr ini harus dilengkapi dengan objek. Nah, jadi, sesuatunya itu apa objeknya? Atau poin kita menyuruh kepada seseorang itu dengan benda apa? Kalau di sini sebagai contoh ada iftah al-baba. Fi'l amrnya adalah iftah, ya, lalu objeknya adalah al-baba. Bisa kita lihat di sini. Iftah artinya adalah bukalah, al-baba artinya adalah pintu. Bukalah pintu. Ini sebagai contoh. Jadi harus ada objek yang digunakan sebagai pelengkap pada saat kita menggunakan fi'lul amri atau kata perintah. Sebagai contoh yang lain di sini ada imsah, hapuslah. Untuk laki-laki kita menggunakannya imsah, dan untuk perempuan kita menggunakannya imsahi. Apabila dalam sebuah kalimat kalau kita menggunakan imsah, maka harus diberikan keterangan apa yang dihapus. Ya, misalnya imsah al-kitabah. Hapuslah tulisan.
Kalau di sini untuk yang perempuannya imsahi al-kitabah. Hapuslah tulisan. Jadi harus ada kalimat pelengkapnya. Misalnya kalau kita tidak menggunakan kata pelengkap hanya imsah saja, maka akan menjadi pertanyaan lagi. Apa yang dihapus? Ya. Apa yang perlu untuk dihapus? Jadi harus jelas perintahnya dengan menambahkan keterangannya. Imsah al-kitabah. Hapuslah tulisan. Atau nazif. Bersihkanlah. Apa yang dibersihkan? Misalnya yang dibersihkan adalah ruangan. Nazif al-ghurfata. Sama juga dengan bacalah, ikro. Nah, harus jelas yang dibaca apa di situ, yang diperintahkannya membaca apa. Misalnya ikro al-Quran, ikro al-kitab, atau ikro al-kitabah, itu juga bisa juga. Yang jelas dia harus ada kata pelengkapnya. Kalau tidak ada maka akan membingungkan. Ikro, apa yang dibaca? Sini ya. Menunjukkan permohonan atau perintah untuk melakukan sesuatu. Uknus, sapulah. Apa yang disapu? Misalnya yang disapu adalah rumah, atau aturop, atau debu, ya, atau almazbalah, sampah. Yang jelas harus ada keterangannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemarin kita sampai sini ya, sampai uknusi. Lanjut iftah dan iftahi. Iftah artinya buka untuk laki-laki, ya, untuk menyuruh kepada ikhwan itu iftah. Kalau iftahi adalah ketika kita menginstruksikan kepada perempuan. Iftahi al-baba. Bukalah pintu. Sama yang bawahnya juga kalau tutuplah. Untuk laki-laki adalah akfil. Kalau untuk perempuan atau untuk muannasnya menjadi akfili. Ya, lalu berikutnya ijlis. Duduklah untuk ikhwan, dan untuk akhwatnya ijlisi. Lalu ada kum yang artinya berdirilah untuk laki-laki, dan untuk perempuannya adalah kumi. Lalu berikutnya yang terakhir ada khuds. Khuds itu artinya ambillah. Ya, untuk yang perempuannya menjadi hudi. Tambahkan kasroh dan ya sukun pada akhir katanya. Khuds dan hudi. Baik, kita lanjut. At-tadribat atau latihan. Uktub al-kalimah asbas suwari. Uktub ini adalah fi'il amr. Artinya tulislah. Uktub al-kalimah. Maka artinya adalah tulislah kalimat sesuai dengan gambar. Tulislah kalimat sesuai dengan gambar. Bisa kita lihat di sini ada ma ra'yuka fi hadha surah. Apa pendapatmu fi hadha surah? Apa pendapatmu tentang gambar ini? Ya, bisa kita lihat di sini. Di sini ada anak sedang menulis. Nah, kira-kira fi'il amarnya apa yang cocok untuk menyuruh dia tulislah pelajaran? Siapa yang bisa? Tulislah pelajaran.
Apa bahasa Arabnya ini? Yang sesuai pada gambar, tulislah pelajaran. Bahasa Arabnya adalah, siapa yang bisa? Tulislah pelajaran adalah uktub ad-darsa. Uktub artinya tulislah, dan pelajaran bahasa Arabnya adalah ad-darsa. Uktub ad-darsa. Lalu yang bawahnya, ma ra'yuka fi hadhihi surah. Di sini ada, apa pendapatmu tentang gambar ini? Kalau di sini gambarnya adalah seorang anak perempuan sedang makan ya. Berarti kata perintahnya apa kira-kira? Makanlah, gitu ya. Makanlah makanan gitu. Jadi kita tulis di sini contoh bahasa Indonesianya adalah makanlah. Apa bahasa Arab dari makanlah, makanan? Masih ingat bahasa Arabnya makanan apa? At-to'amu. To'amun atau at-to'amu. Kalau makanlah bahasa Arabnya adalah kul. Karena di sini dia adalah, kita menyuruhnya kepada seorang perempuan, ya, maka bahasa Arabnya menjadi kuli at-to'ama. Kuli at-to'ama. Kul artinya adalah makan. Lalu kalau untuk perempuannya menjadi kuli. Ditambahkan kasroh dan huruf ya sukun. Menjadi dibaca panjang. Kuli at-to'ama. Misalnya, kuli at-to'am. Nah, ini ya. Makanlah, wahai anak perempuan, makanan. Ini, gambar besar biar kelihatan. Nah, seperti yang tulisannya. Kuli at-to'ama. Kalau yang atas berarti uktub ad-darsa. Ini berarti yang benar adalah uktub ad-darsa. Ya, uktub ad-darsa artinya adalah tulislah pelajaran. Ini tadi kuli at-to'ama. Lalu gambar yang ketiga, sini bisa kita lihat. Ma ra'yuka fi hadhihi surah.
Apa pendapatmu tentang gambar ini? Di sini ada seorang anak sedang meminum. Maka bisa kita menyuruhnya untuk minumlah air gitu ya. Kita tulis di sini. Minumlah air, wahai perempuan. Iya, betul. Nah, sekarang bahasa Arabnya apa kira-kira? Bahasa Arabnya ishrob, minum Isrob, adalah ishrobi, karena dia perempuan menjadi ishrobi. isrobi, ya, Air apa bahasa Arabnya? Ishrobi al-ma'a. alma, Ma'un atau al-ma'u itu adalah air. Jadi di sini bahasa Arabnya adalah ishrobi. Alma. Ishrobi al-ma'a. Minumlah perempuan air. Lalu gambar berikutnya, sini ada seorang anak sedang membaca doa di depan kamar mandi ya. Ma ra'yuka fi hadhihi surah? Apa pendapatmu tentang gambar ini? Nah, bisa kita lihat di sini, berarti kata kuncinya adalah berdoalah. Berdoalah sebelum masuk kamar mandi. kamar mandi. Ini agak panjang. Hmm, Berdoalah sebelum masuk kamar mandi. Ya. Yang pertama, doa. Bahasa Arabnya doa atau berdoa adalah da'a yada'u. Berarti fi'il amr dari berdoa atau dari kata da'a yada'u adalah ud'u. Ud'u adalah perintah untuk membaca doa. Nah, berarti di sini ud'u. Ud'u qobla. Qobla itu artinya sebelum. Berdoalah sebelum kamu masuk, anta dahulu. Kamar mandi apa bahasa Arabnya? Ada yang masih ingat? Ilal hamami. Kamar mandi adalah hammam.
Hamamun. Nah, ini ya. Ud'u qabla an tadkhulu ilal hamam. Berdoalah sebelum masuk kamar mandi. Kira-kira seperti ini. Pendapat kita tentang gambar yang ada pada buku ini. Lalu yang kelima, ma ra'yuka fi hadhihi surah? Apa pendapatmu tentang gambar ini? Kita lihat sini ada orang sedang terlihat tertidur pulas. Nah, berarti bisa kita bikin kalimatnya, kalimat perintahnya, bangunlah dari tidur. Bangunlah dari tidur. Ya. Sini gambarnya adalah seorang anak perempuan, berarti dikasih keterangan perempuan. Bangunlah dari tidur. Ini tanda seru. Ini juga tanda seru. Bangunlah dari tidur. Bahasa Arab bangun adalah qum. Karena dia adalah perempuan, berarti ditambahkan huruf ya dan kasroh di akhirnya menjadi qumi. Qumi minan naumi. Mina artinya adalah dari. Mandi dulu ayo. Kamu mau pergi, kamu mau ikut mandi enggak? Ikut mandi enggak? Nah, seperti ini. Kumi minan naumi. Artinya bangunlah dari tidur. Ya. Kalau dia laki-laki berarti kum. Kalau dia perempuan maka menjadi kumi. Kalau kata aslinya adalah koma yakumu, artinya bangun atau berdiri. Kita dari awal, di sini adalah tulislah pelajaran. Bahasa Arabnya uktub ad-darsa. Ini ya, uktub ad-darsa. Boleh di akhirnya ditambahkan tanda seru karena ini adalah kata perintah. Uktub ad-darsa. Lalu yang ini, makanlah makanan. Kuli at-to'am. Ya, bahasa Arabnya kuli at-to'am. Lalu berikutnya, minumlah air. Sini ada ishrobi alma. Ishrobi artinya adalah minumlah. Alma artinya adalah air. Minumlah air. Seperti itu. Lalu berikutnya, ini agak panjang. Ud'u qabla an tadkhulu ilal hammami. Berdoalah sebelum masuk ke dalam kamar mandi. Lalu yang terakhir di sini ada ma ra'yuka fi hadhihi surah. Apa pendapatmu tentang gambar ini? Ada orang sedang tidur pulas, lalu kita membuat untuk perintahnya adalah bangunlah dari tidur. Nah, ini. Kumi minan naumi. Kasih tanda seru. Kumi minan naumi. Ya baik, ini untuk membuat sebuah kata perintah. Lanjut ke bawah. Sampai sini bisa difahami? Bisa.
Bisa ya. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Ungzur waktu ba'al kalimah. Nah, ini juga sama. Seperti yang tadi. Tapi ini hanya menulis kata perintahnya saja. Ya, kita buat dulu di sini untuk bahasa Indonesianya supaya kita memudahkan untuk nanti mencari kata perintah dalam bahasa Arab. Yang pertama, ini ada pergilah. Pergilah untuk perempuan. Yuk, mandi yuk. Jangan itu, mandi dulu. Ayo gendong. Mau gendong mama depan atau belakang? Lalu berikutnya di sini ada sedang apa dia? Sedang berjalan. Berarti kita bikin kata perintahnya adalah Gendong belakang atau gendong depan? Ayo. Berjalanlah. Ayo, Bro. Ayo, satu, gendong belakang, gendong depan. Ayo. Pakai tanda seru. Berjalanlah. Lalu berikutnya di sini ada ini perempuan ya, kasih tanda dulu perempuan. Satu, dua, tiga. Ayo, mau gendong belakang atau gendong depan? Lalu sini ada makanlah. Gendong di atas ini, pegang sama mama. Papa, naik ke atas pundak. Naik ke atas pundak yuk. Makanlah. Lalu berikutnya di sini ada bangunlah. Naik ke atas pundak ayo, Buran. Ayo. Karena ini ada orang tidur, kita bikin perintahnya adalah Itu tuh. bangunlah. Ya udah, ayo mama gendong belakang. Lalu berikutnya ada tulislah. Ya udah gendong belakang aja tuh. Masa ini belum pakai jendol gede astagfirullah. Ini kan nih, jendol nih kan nih. Ini kan nih, jendol nih kan. Jendol ini. Ini coba lihat mama. Lalu di sini minumlah. Oh, oh ya. Ini jendol nih. Nah, lalu di sini ada anak sedang mendengar mungkin ya. Lihat mama dulu. Didengarlah. Kopinya jendol. Nih. Lalu di sini ada masuklah. Karena ada gambar sedang masuk. Nah, sini ada bacalah. Kalau tidak menurut sama mama. Kalau tidak sudah tidak. Ya baik, sekarang kita ke yang gambar yang pertama. Pergilah. Apa bahasa Arabnya pergilah? Kita lihat di halaman yang pertama. Biar mudah mengubahnya kepada di sini ada pergilah. 3, 4, Ya. 5. Ternyata tidak ada. Pergilah dari kata zahaba yazhabu. Maka bahasa Arab pergilah adalah ishab. Ishab. Ayo. Mama tidak main, Rafan harus tidak main. Ishab artinya pergilah. Karena dia perempuan, maka menjadi izhabi. Ya. Izhabi ilal madrasah. Pergilah ke sekolah. Izhabi ilal maktabah. Pergilah ke perpustakaan. Izhabi ilal fasli. Pergilah ke kelas. Lalu yang kedua, berjalanlah untuk perempuan imshi.
Ayo Matika. Imshi artinya adalah berjalanlah. Ya, misalnya imshi ilal masjid. Berjalanlah ke masjid. Ya, dan lain-lain. Lalu makan, akala ya'kulu, fi'il amrnya adalah kul. Kul itu makanlah. Lalu bangunlah. Tadi sudah ada di sini bangunlah. Nih ya, kumi. Kumi minan naum. Bangunlah dari tidur. Tulislah, ini juga sudah ada di sini, yaitu uktub. Ya, uktub, tulislah. Lalu gambar yang keenam di sini ada minumlah. Dalam bahasa Arabnya ishrob. Ishrob artinya adalah minumlah. Kalau yang perempuannya menjadi ishrobi. Nah, ini contohnya. Ishrobi, minumlah. Lalu berikutnya, dengarlah. Ini isma, sami ayas mau. Dengarlah, maka menjadi isma. Lalu gambar berikutnya, masuklah perempuan berarti udkhuli. Udkhuli ilal hamam. Ya. Dan yang terakhir di sini ada bacalah untuk laki-laki dalam bahasa Arab adalah ikro. Ini adalah latihan pada materi fi'al amr. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang 2 latihan pada sore hari ini. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan pembelajaran pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga Allah mudahkan kita selalu istiqomah dalam menuntut ilmu. Baik, Amin. kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Itu ada masih.